Oke, halo, selamat siang. Kembali lagi dengan kami Politeknik IKPN dalam acara Ngobrol Asik with Alumni. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa? Nanti kita kenalan. Oke, Mbak Inggit. Ya. Pertama kita kenalan dulu nih. Baik. Mungkin dari nama. Oke. Oke, silakan kenalan Mbak Inggit. Ya, nama saya Srigit Marini. Saya alumni Politeknik YKPN. Saya lulusan tahun 2001. Oke, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Krisentian Agung Wicaksono, saya juga dosen Politeknik IKPN. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Inggit yang merupakan alumni Politeknik IKPN tahun 2001. Oke. Ini Mbak, kami ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan Mbak Inggit yang alumni IKPN, bekerja di mana, oke. Pertanyaan yang pertama, tadi lulusan tahun berapa sudah, kemudian pertanyaan mendasarnya, kenapa sih dulu memilih Politeknik IKPN? Padahal kan di Yogyakarta banyak sekali kampus, banyak sekali perguruan tinggi yang menawarkan program studi yang sama, akuntansi. Kenapa milihnya Politeknik IKPN? Oke. Politeknik YKPN, kenapa saya milih jurusan itu dulu dan kuliah di Politeknik IKPN, dulu namanya Akademi Akuntansi. Dan dia cukup bergengsi untuk prodi akuntansi di zaman saya saat itu. Grade-nya tinggi, lulusannya bisa bekerja, diterima di mana saja. Maka dari itu saya lebih memilih ke Akademi Akuntansi dulu, karena ilmu terapannya, praktikumnya banyak. Dan akuntansinya itu memang benar-benar kalau masuk ke dunia kerja saya bisa langsung mengimplementasikan di dunia kerja saya saat itu. Ngomong Mbak Anggit nih asli mana memang? Saya aslinya dari luar Jawa ya. Saya aslinya Sumatera Utara di Medan. Oh, berarti mulai kuliah langsung merantau gitu ya? Betul, betul sekali. Tahu informasi Politeknik IKPN dari mana sih? Dulu kan merantau jauh dari Sumatera. Ya. Tahu informasi Politeknik IKPN dari mana? Kebetulan saya ada teman saya ini bapaknya alumni Politeknik YKPN dulunya. Saya tahu informasi dari teman saya yang bapaknya dulu berkuliah di sana juga. Kita bareng masuk sana. Gitu. Kemudian Mbak Inggit, ini kan Mbak Inggit bekerja di Sport Glove Indonesia. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih Sport Glove Indonesia? PT Sport Glove Indonesia yaitu manufaktur sarung tangan. Bisa dibilang terbesar di Jogja ya. Sudah lihat sendiri, tadi kita sudah berkeliling juga seperti apa produksinya. Kita perusahaan ekspor impor, hampir 99% produk kita itu ekspor. Ekspor, mungkin negaranya? Negara tujuannya mayoritas USA. USA. Di Eropa juga ada. Nah, ini kan gloves ya, sarung tangan. Apa saja sih produk dari Sport Glove Indonesia? Kita memproduksi brand-brand yang brand-brand premium seperti Nike. Kita ada produksi Wilson untuk produk sarung tangan golf. Kita ada Youngstone. Kita buat Youngstone itu untuk PLN-nya USA. Kita ada Ergodyne. Kita punya produk masih banyak lagi ya brand-brand yang kita produksi. Oke, Mbak Inggit lulus tahun 2001. Apakah setelah itu langsung masuk bekerja di Sport Glove Indonesia atau bagaimana? Lulus 2001 saya sempat bekerja di beberapa tempat
khususnya accounting. 2005 saya masuk ke SGI sebagai HRD, agak keluar ya dari jalurnya sedikit. Saya keluar terus melalang buana lagi nih di beberapa tempat kerja sebagai accounting juga. Terakhir 2013 saya masuk lagi di sini. Awal 2013 saya masuk di bagian tax PT SGI. Oh, jadi dulu pernah di SGI, Ya. kemudian berkarir dulu di luar, Betul. nah, akhirnya berjodoh lagi kembali di SGI. Betul gitu ya. sekali, dan ditawarkan untuk di bagian pajak. Nah, untuk sekarang Mbak Inggit mendapatkan posisi apa di SGI ini sekarang? Posisi saya saat ini, saya manajer accounting dan tax. Oke, luar biasa ya perjalanan dari lulus kemudian mencoba di HRD Iya. yang notabene sebenarnya nggak jurusan utamanya gitu ya. Betul sekali. Kemudian ya mungkin karena tertarik berjodoh lagi di accounting kembali di tax, bagian tax di SGI ya. Ya, bagian di Dan tax. sekarang di manajer accounting and manajer accounting and tax. Ya. Nah, dulu Mbak Anggit pertama kali tahu informasi rekrutmen untuk SGI dari mana? Bisa diceritakan bagaimana sih perjalanannya kok bisa tahu informasinya? Pertama kali saya mendengar informasi ada lowongan di PT SGI ini dari teman-teman saya, karena sebelumnya saya sudah pernah kerja di sini. Ketika saya keluar, dan ada teman saya juga yang menginformasikan bahwa accounting mencari bagian pajak, makanya saya ngelamar lagi di sini. Ternyata berjodoh dan bertemu dengan salah satu dosen saya juga di sini. Oke, terima kasih. Kemudian bisa diceritakan mengenai perjalanan pendidikan Mbak Inggit, mungkin dulu lulus atau sekarang bagaimana pendidikan? Pendidikan saya Berarti dari SD, SMA di Sumatera ya? SD, SMA, SD, SMP saya itu di Aceh Utara, Lok Sumawe. SMA saya di Medan, kuliah saya di Politeknik YKPN di Jogja. Jadi ya lumayan berpindah tempat banyak ya. Sampai saat ini saya menetap di Jogja, jadi warga Jogja. Saya sudah punya KTP Jogja. KTP Jogja. Tapi Iya. orang tua masih di Sumatera. Kemudian bisa diceritakan Mbak Inggit, dulu kan pernah di SGI, kemudian sampai sekarang di SGI juga. Kira-kira apa sih skill yang dibutuhkan ketika bekerja di SGI? Mungkin bisa diceritakan bagaimana soft skillnya, hard skillnya, apakah itu berkorelasi dan ada hubungannya ketika Mbak Inggit berkuliah di Politeknik YKPN? Ya, ketika saya masuk kembali ke SGI, itu di bagian pajak, di sana yang memang benar-benar membutuhkan skill yang tinggi. Karena bagian pajak ya, rata-rata kita harus sedikit lebih banyak belajar. Karena di pas perkuliahan, kita ada mata kuliahnya, tapi tidak sampai mendalam yang ini manufaktur, ini perusahaan ekspor impor yang pajaknya komplit. Nah, saya harus butuh ekstra untuk mendalami lagi soal perpajakan. Kalau accounting saya sudah dapat di perkuliahan, dan itu sudah melekat ya dari perkuliahannya. Dan ketika saya ditawari pajak, nih saya membutuhkan ekstra effort yang luar biasa untuk belajar pajak nih. Oke. Seperti itu. Kemudian Mbak Inggit, di Sport Glove Indonesia ini bagaimana untuk prospek karir kedepannya bagaimana? Atau mungkin ada pesan untuk teman-teman yang di luar sana ingin melamar pekerjaan di SGI, bagaimana sih prospeknya untuk bekerja di SGI? Ya. Sport Glove ini perusahaan yang besar dan berkembang.
Pabriknya juga tidak hanya satu lokasi, tapi kita punya 3 lokasi. Otomatis semakin berkembangnya perusahaan ini, semakin membutuhkan banyak skill ya, banyak tenaga ahli untuk menunjang perkembangan dari PT Sport Glove. Contohnya seperti saya saja, saya masuk dengan staf biasa, staf pajak. Sampai saat ini saya menjadi manajer. Memang butuh waktu perjalanan yang panjang. Saya butuh belajar yang banyak untuk bisa berada di posisi manajer saat ini. Artinya jenjang karir itu ada di sini. Karena perusahaan ini semakin besar, semakin besar. Contohnya aja anak-anak saya yang pertama staf, mereka sudah kepala bagian. Oke, kemudian apa tantangannya? Tantangan utama mungkin challenging, yang sangat challenging dari Mbak Inggit ketika bekerja di bagian manajer tax gitu ya. Ya. Challengingnya bagaimana nih? Tantangannya banyak ya, tantangannya banyak sekali. Saya harus belajar menjadi konsultan pajak. Kita cari sertifikasinya, terus saya harus menguasai seluruh apa ya istilahnya perpajakan yang ada di SGI ini, karena itu komplit sekali perpajakannya. Oh iya. banyak pelaporannya banyak, konsultan yang ditanam di perusahaan. Jadi saya harus bersertifikasi, konsultan pajak. Memang membutuhkan waktu. Saya lebih banyak berada di kantor daripada di rumah. Tapi lihat hasilnya, saya bisa seperti ini. Betul sekali. Ya. Kalau kita kaitkan dengan sertifikat brevet yang kita pelajari ketika kuliah, itu kan berarti kita tidak hanya mempelajari brevet A dan B, tapi juga brevet C. Katanya kan ini dengan ekspor impor gitu ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya, ketika Mbak Inggit kuliah, masih nggak hal yang mungkin masih diingat, kegiatannya apa, atau mungkin hal yang menarik yang masih diingat Mbak Inggit ketika kuliah di AIKPN dulunya ya? Iya, itu udah lama banget ya. Saya ingat, saya ngejar SKS-nya kenceng saat itu. Gimana tuh maksudnya, ya, Mbak? Artinya waktu kuliah saya singkat di sana, singkat dan padat. Saya bisa ngambil maksimal SKS saat itu. Artinya dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat diisi dengan kuliah. Artinya jarang main. Berarti Mbak Inggit dulu butuh berapa tahun untuk lulus di AI? Saya 5 semester. 5 semester, oke. Kalau untuk UKM-nya Mbak Inggit ikut nggak? Saya ikut Mapala, saya dulu anak Mapala. Anak Mapala pencinta alam. Iya. Berarti sering naik gunung ya Mbak ya? Iya, beberapa kali. Kalau dosennya yang mungkin buat Mbak Inggit berkesan nih apa? Siapa dosennya yang berkesan yang sampai saat ini masih teringat? Siapa ya? Pak Eka ya. Pak Eka. Kenapa Pak Eka? Karena banyak teman-teman saya sampai saat ini tuh menanyakan Pak Eka. Kebetulan beliau atasan saya saat ini di PT Sport Glove. Beliau menanyakan, Pak Eka gimana, masih ganteng nggak? Oke, jadi yang masih diingat itu Pak Eka. Nah, bagi pemirsa yang mungkin tanya Pak Eka itu siapa, seperti apa, nanti bisa dilihat di konten selanjutnya. Kita akan meliput bagaimana profil Pak Eka yang notabene dosen politik IKPN, banyak penggemarnya, dan sekarang juga bekerja di PT Sport Glove Indonesia, gitu ya, Mbak? Betul, betul sekali. Jadi mungkin pemirsa yang masih ingat, atau mungkin bagi alumni YKPN, Politek IKPN, mungkin
yang masih mengingat Pak Eka gitu ya, banyak yang menanyakan Pak Eka bagaimana Iya. kondisinya, bagaimana kabarnya sekarang, apakah masih mengajar gitu ya. Iya. Nanti kita lihat konten setelah ini, profil Pak Eka. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Iya. Pesan kesan untuk Politeknik IKPN dan untuk teman-teman calon mahasiswa atau teman-teman SMA, kira-kira apa pesannya untuk Politeknik IKPN? Kemudian bagi teman-teman SMA, SMK yang mau melanjutkan studi, apa pesannya? Yang pertama nih kesan dulu ya, sama saya belajar di accounting IKPN. Terutama dosen-dosennya ya, dosen-dosennya terlatih sekali. Di zaman saya ya selain misalnya ada Pak Eka, terus Pak Yanto, terus Pak Nunung, Pak Nung, ya, Pak Nung, terus banyak ya dosennya, yang dosen zaman dahulu. Kesan saya belajar di sana mengasihkan. Karena saya lulusnya juga cepat dan saya ngambilnya ya artinya soalnya udah 5 semester ya. Itu waktu Luar yang biasa. sangat singkat. Udah sangat paling singkat itu ya Mbak Itu ya? paling singkat, tapi kalau sekarang mungkin nggak bisa ya. Kalau dulu bisa karena ada semester pendek kitanya. Pesan saya, karena saya ini anak perantau, kuliah di sini yang tidak ada orang tua, dengan kehidupan kampus, dengan teman-teman saya. Saya pengen ngulang masa itu lagi. Pengen ngulang masa itu lagi, merantau pertama kali gitu ya? Merantau pertama kali, bertemu teman-teman dari luar daerah, ada yang dari Jogja juga asli. Saya rasa ke depan itu saya pengen ngulang lagi. Masa-masa kuliah, walaupun PR-nya banyak, kuliahnya padat, tapi mengasihkan. Tapi mengasihkan ya Mbak ya? Betul sekali. Kemudian Apalagi kuliah di- pesannya untuk teman-teman yang sekarang masih SMA, SMK, apa pesannya? Terutama yang masih bingung menentukan nih, besok mau kuliah di mana ya? Atau mau kuliah jurusan apa ya? Gitu. Ya, kalau saya ya pesan bagi teman-teman nih yang masih bingung mau pilih kampus yang mana, mau jurusan apa, dan ini masih ini ya, masih yang sekolah ya. Iya, yang masih sekolah. Masih sekolah, mau ngelanjutin kuliah, saya sarankan ke Politeknik IKPN. Politeknik IKPN. Iya. Akreditasinya sudah unggul Mbak. Sudah unggul, benar sudah unggul. Terus apa ya, tenaga pendidiknya sudah oke semua. Dosen-dosennya nih, contohnya nih si bapak satu ini Masih newbie ya. walaupun newbie udah terlatih loh, udah terlatih. Nah, ya di akuntansi Politeknik IKPN kalau saya menyarankan, karena di sana diajarkan ilmu terapan akuntansi yang memang praktikumnya banyak. Kalau langsung terjun ke dunia kerja itu bisa mengikuti dunia kerja. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Gis dan teman-teman pemirsa semuanya. Kita sudah melihat bagaimana profil Mbak Inggit yang notabene lulusan Politeknik IKPN tahun 2001, merantau dari Sumatera, memberanikan diri ketika itu ya. Mungkin belum banyak yang merantau, kemudian Mbak Inggit mencoba memberanikan diri ke Yogyakarta, ke Betul. Politeknik IKPN, mencoba untuk menuntut ilmu. Dan sekarang bisa dilihat hasilnya. Mbak Inggit sekarang jadi manajer di Tax di Sport Club Indonesia. Nah, jadi gini buat teman-teman yang mungkin masih ragu, jangan takut untuk bisa merantau. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, jangan ragu, jangan takut untuk merantau. Khususnya kuliah di Politeknik IKPN. Dan setelah ini kita akan melihat, kita akan menjanjikan nih meliput salah satu dosen kami
yaitu Bapak Eka. Dan bagi yang menantikan, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like YouTube Politeknik YKPN supaya tidak ketinggalan update informasi dari Politeknik YKPN. Oke, mungkin itu saja Mbak Inggit, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita dadah dulu untuk pemirsa. Dadah. Selamat siang semuanya. Tos Mbak Inggit. Oke.